Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yaitu Muhammad Noval Mustafa dan Aiman Hisman Sukma, Edwin Keisha Silalahi, dan saya Yunita Rahmi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudulkan Analisa Kecepatan Algoritma Bubble Sort, Insertion Sort, Quick Sort, dan Merge Sort pada array dan linked list dalam bahasa pemrograman Python. Di sini kita masuk kepada abstrak, yang mana abstrak berisikan penelitian ini menganalisis kinerja 4 algoritma pengurutan, bubble sort, insertion sort, quick sort, dan merge sort, yang diimplementasikan dalam Python pada struktur data array dalam bentuk list dan linked list. Sorting merupakan proses komputasi mendasar yang sering digunakan dalam pemroses data dan pemecahan masalah di bidang ilmu komputer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisien algoritma tersebut dengan pengukur waktu eksekusi pada dataset dengan berbagai ukuran. Hasilnya memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing algoritmanya, sehingga memfasilitasi pemilihan yang lebih baik berdasarkan struktur data dan persyaratan tertentu. Analisis kinerja ini sangat penting karena pilihan algoritma pengurutan secara signifikan mempengaruhi kinerja aplikasi, terutama saat menangani kumpulan data besar atau dalam skenario dengan batasan kompleksitas waktu dan ruang yang ketat. Baik, untuk metode pada penelitian kali ini, yang pertama ada pengaturan data. Jadi penelitian ini menggunakan array dengan tipe data float yang dibangkitkan secara acak dalam rentang 1 hingga 1000. Array ini kemudian diubah menjadi linked list untuk dilakukan perbandingan kinerja berbagai algoritma pengurutan. Untuk proses konversi array ke linked list dilakukan dengan memanfaatkan dua fungsi, yaitu fromList dan append, yang telah diimplementasikan ke dalam kelas linked list. Jadi pertama-tama array di-generate terlebih dahulu, setelah itu array tersebut akan diubah menjadi linked list agar bisa diurutkan dengan metode pengurutan untuk linked list. Sebelum setiap eksperimen pengurutan, linked list diinisialisasi ulang dengan menghapus seluruh elemen sebelumnya menggunakan fungsi clear. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada data sisa dari pengujian sebelumnya. Untuk langkah-langkah konversi array ke linked list adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi fromList menerima array sebagai input dan menghapus isi linked list yang ada. Lalu selanjutnya setiap elemen array kemudian ditambahkan ke linked list satu persatu menggunakan fungsi append, di mana setiap elemen dibungkus dalam objek node. Jika linked list masih kosong, node pertama menjadi head. Jika tidak, node baru ditambahkan ke akhir linked list setelah menemukan node terakhir. Lalu untuk algoritma pengurutan yang digunakan pada penelitian kali ini ada 4, yaitu bubble sort, insertion sort, quick sort, dan merge sort. Algoritma ini disesuaikan untuk diimplementasikan pada array dan linked list. Jadi kami ada sedikit memodifikasi untuk pengurutan dengan array dan pengurutan dengan linked list. Lalu untuk pengukuran waktunya dilakukan dengan menggunakan modul time yang ada pada bahasa pemrograman Python. Pengukuran dilakukan dengan mencatat waktu mulai sebelum algoritma diimplementasikan dan mencatat waktu akhir setelah algoritma selesai. Selisih antara kedua waktu ini menunjukkan lama eksekusi dari algoritma yang bersangkutan. Untuk contoh pengukuran waktunya bisa kita lihat pada pengurutan bubble sort yang ada pada di gambar 3. Kita lihat bahwa waktu dimulai ketika pada sini dan selesai ketika menjalankan program di baris ke-8 ini. Lalu terakhir ada variasi pengukuran. Jadi untuk variasi pengukuran array dan linked list pada penelitian kali ini itu ada 1000, 2000, 4000, 8000, dan 16000 elemen. Variasi ini digunakan untuk menguji skapabilitas algoritma sorting untuk masing-masing array dan linked list. Baik, perkenalkan nama saya Aiman. Saya akan menjelaskan
hasil dari uji coba mengenai sorting, yaitu untuk bubble sort. Di antara di sini bubble sort adalah algoritma paling lama untuk proses data besar, yang untuk 16.000 elemen memiliki hampir 15 detik untuk memproses sortingnya untuk di linked list, dan array hampir 10 detik. Dan di antara ini sorting yang paling cepat adalah quicksort yang memiliki kecepatan hanya 1 milidetik di antara mili detik. Dan yang paling lama yaitu 10 milidetik untuk 16.000 elemen di linked list untuk quicksort. Jadi dari sini berdasarkan tabel hasil, waktu eksekusi meningkat secara signifikan sering dengan bertambahnya ukuran data. Durasi untuk mengumpulkan 1000 elemen adalah 34 milidetik dan bertambah menjadi 9,6 detik untuk 16.000 elemen. Dan linked list lebih lama lagi untuk prosesnya dengan proses waktu 53 milidetik, dan untuk 16.000 elemen hampir membutuhkan 15 detik untuk proses. Di kesimpulannya adalah untuk bubble sort, sorting ini tidak bagus, tidak terbaik untuk memproses dataset yang besar, dan semakin besar semakin lama secara proses sorting secara eksponensial. Untuk sorting insertion untuk array hanya memerlukan 16 milidetik untuk 1000 elemen dan menjadi 4,244 detik dalam proses 16.000 elemen. Untuk linked list, insertion sort hanya membutuh 9 milidetik dan meningkat jadi 3,32 detik pada 16.000 elemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa insertion sort lebih efisien untuk proses data structure yang berupa linked list daripada array. Dan ini lebih efektif untuk dataset ukuran data yang kecil. Dan untuk besar secara tetap dan sama aja, ini algoritma prosesnya lama. Selanjutnya untuk quicksort. Quicksort adalah algoritma yang paling efisien pada array. Dan untuk durasi 1000 elemen hanya membutuhkan beberapa milidetik, 1000 hingga 16.000 elemen. Untuk linked list, quicksort juga cepat dengan waktu eksekusi hampir identik pada seluruh ukuran data pada array. Waktu yang dibutuhkan tidak melebihi 11 milidetik bahkan untuk 16.000 elemen. Quicksort adalah satu algoritma yang paling cepat untuk dataset besar karena menggunakan pembagian atau partitioning yang efisien. Quicksort juga memiliki performa yang lebih cepat pada array dibandingkan dengan pada linked list. Jadi quicksort ini hanya lebih efektif untuk mengurutkan data-data yang besar. Jadi untuk merge sort pada array juga memberikan hasil yang efisien. Meskipun lebih sedikit, tapi hampir sama dengan performansi quicksort. Durasi eksekusi adalah 1 milidetik untuk 1000 elemen dan 30 milidetik pada 16.000 elemen. Merge sort pada linked list menunjukkan performa yang mirip dengan array dengan durasi sedikit lebih lama, yaitu 33 milidetik untuk 16.000 elemen.
Perbedaan dengan quicksort, merge sort itu lebih efisien dan efektif untuk kedua-duanya daripada quicksort, linked list maupun array. Karena algoritma merge sort tidak memerlukan banyak pertukaran atau perbandingan seperti bubble dan insertion sort, serta dapat dioptimalkan dengan membagi dan menggabungkan elemen secara efisien. Itu kira-kira untuk hasil uji coba sorting. Dan berikutnya masuk ke bagian kesimpulan pada bagian akhir di jurnal ini. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, kami mengobservasi terdapat perbedaan kecepatan yang signifikan antar struktur data array dan linked list untuk setiap algoritma sorting yang diuji. Nah, pada bubble sort, eksekusi pada array lebih cepat dibandingkan pada linked list. Misalnya, untuk 16.000 elemen, bubble sort ini pada array memerlukan waktu 960,3 detik, sedangkan pada linked list memerlukan waktu 1478,6 detik. Hal ini menunjukkan bahwa bubble sort lebih tidak efisien pada linked list, dikarenakan akses elemen di linked list memerlukan penelusuran berurutan dibandingkan dengan akses yang langsung di array. Untuk algoritma merge sort, perbedaan kinerja antar array dan linked list tidak terlalu signifikan, tetapi array tetap menunjukkan waktu eksekusi yang lebih cepat pada 16.000 elemen. Waktu eksekusi merge sort pada array adalah 3 detik, sementara pada linked list mencapai 3,3 detik. Hal tersebut menunjukkan bahwa merge sort bekerja dengan baik di kedua struktur data, tetapi akses elemen secara acak di array memberikan sedikit keuntungan. Pada algoritma insertion sort, linked list menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan array, terutama pada dataset kecil. Untuk 1000 elemen, waktu eksekusi insertion sort pada linked list adalah 0,009 detik, sedangkan pada array memerlukan waktu 0,016 detik. Hal ini disebabkan oleh sifat linked list yang memudahkan penambahan elemen baru tanpa perlu melakukan banyak perpindahan elemen yang terjadi pada array. Untuk algoritma quicksort juga menunjukkan keunggulan pada linked list dibandingkan array. Pada dataset besar seperti 16.000 elemen, waktu dieksekusi quicksort pada linked list hanya 1,1 detik, sementara pada array mencapai 2,3 detik. Teknik pembagian elemen ini dalam quicksort tampaknya lebih dioptimalkan dalam struktur linked list, di mana akses berurutan bisa lebih efisien dalam beberapa kasus dibandingkan dengan pembagian di array. Lalu secara keseluruhan, bubble sort dan merge sort bekerja lebih cepat pada array, terutama karena akses acak yang lebih cepat. Sebaliknya, insertion sort dan quicksort menunjukkan performa yang lebih baik pada linked list, terutama pada dataset besar karena keunggulan dalam penambahan elemen yang efisien dan pembagian elemen yang optimal. Nah, namun penting dicatat bahwa hasil diperoleh dari pengujian ini bisa jadi berbeda jika tipe data yang digunakan adalah tipe data lain, seperti integer atau string. Misalnya, dalam kasus tipe data integer, operasi perbandingan mungkin lebih cepat karena dikomputasi dengan bilangan bulat biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan bilangan desimal. Sebaliknya, untuk tipe data string, algoritma sorting bisa memerlukan lebih banyak waktu karena perbandingan antar elemen string umumnya dilakukan karakter per karakter yang lebih kompleks dibandingkan perbandingan angka. Nah, kami dapat mengatakan perbedaan struktur data juga mempengaruhi kinerja algoritma saat digunakan dengan tipe data yang berbeda. Misalnya, linked list mungkin akan menunjukkan performa yang lebih buruk jika digunakan dengan tipe data string, karena akses elemen lebih lambat dibandingkan array. Demikian pula untuk algoritma seperti quicksort dan merge sort, yang mengandalkan teknik pembagian data atau bisa dibilang partitioning. Tipe data yang lebih kompleks seperti string mungkin mempengaruhi efisiensi algoritma tersebut.
Demikianlah presentasi jurnal yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kiranya materi yang telah kami paparkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam terkait topik yang kami bahas di jurnal ini. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini mungkin terdapat kekurangan atau kesalahpahaman. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya dan berharap kiranya hal tersebut tidak mengurangi manfaat yang diambil dari presentasi ini. Terima kasih dan semoga presentasi ini menjadi pijakan awal untuk diskusi dan pembelajaran lebih lanjut di masa yang datang.